Ini 10 tahun yang menakutkan. Selamat datang di Watch Mojo. Hari ini kita menghitung mundur 10 film horor paranormal terbaik tahun 2010 hingga sekarang. Di daftar ini kita akan melihat film horor paling menakutkan dari tahun 2010 hingga saat ini. Film horor paranormal telah membuat comeback besar dalam beberapa tahun terakhir, dan kebangkitan genre ini telah memberi kita beberapa entry terbesarnya. Nomor 10, Sinister. Pindah ke rumah yang dulunya lokasi pembunuhan gak terdengar seperti perubahan gaya hidup yang menyenangkan. Tapi untuk karakter Ethan Hawke dan penulis novel Alison Oswald, hal ini dijadikan inspirasi yang dia cari untuk membantu menulis bukunya. Once I sell my new book, we'll be on Easy Street. Is the story a good one this time? Yeah, it's good. Of course it is. Tapi saat hantu berambut acak-acakan mulai mengancam keluarganya, dia menyesali keputusan ini, terutama bagian di mana dia menyembunyikan sejarah rumah itu kepada keluarganya. You're saying it didn't happen here? No! It happened in the backyard. Oh, that is so sad! Ini film horor modern yang solid dengan momen yang gak terlupakan dan akting yang kuat dari Hawke. Ini film yang menarik untuk para penggemar horor. Nomor 9, The Witch. Setelah diusir dari komunitas mereka, sebuah keluarga mengasingkan diri dan membangun pertanian di pedesaan New England yang terpencil. Tapi saat anak bungsunya hilang, keluarga itu perlahan-lahan menyerah kepada paranoia dan ketidakpercayaan saat mereka percaya kalau anak tertua mereka mempelajari ilmu sihir. Forgive me. Show me mercy. Debut Robert Eggers yang istimewa membuat dia terkenal di genre horor, mendapat sambutan hangat dari fans dan kritikus karena suasana yang suram, presentasi yang baik, dan penampilan luar biasa dari pemeran utamanya Anya Taylor-Joy. Sekarang film ini dianggap salah satu film horor terbaik dekade ini, dan ini menjadi argumen yang kuat kenapa kamu jangan main-main sama setan. Nomor 8, It Follows. Film lain yang muncul entah dari mana hanya untuk menghebohkan genre horor. Film horor ini memberi sentuhan menarik pada film hantu dan memanfaatkan konsep uniknya berkat arahan yang baik dari David Robert Mitchell. Di film ini, setelah berkencan, protagonis Jay tanpa henti dikejar oleh entitas jahat yang berniat membunuhnya. Ia kemudian tahu bahwa kehadiran setan yang menakutkan ini terjadi karena hubungan intim. Hati-hati ya buat kalian. It could look like someone you know, or it could be a stranger in a crowd. Whatever helps to get close to you. Tapi apakah Jay akan mengatasi kutukannya atau terusin ke korban lain? I don't know. Dengan premis yang menarik dan soundtrack yang membalut filmnya dengan indah, gak heran sih film ini mendapat cukup banyak penggemar dan juga review yang baik. He passed it on to me. Something was gonna follow me. Nomor 7, Ouija, Origin of Evil. Let's begin. Film berdasarkan game gak punya rekam jejak yang baik. Tapi kalau ada yang berhasil menyusun prequel untuk film Ouija yang kurang bagus, itu cuma bisa dilakukan oleh Mike Flanagan. You guys wanna play? Sebuah cerita yang benar-benar menakutkan, film ini berfokus pada keluarga yang ingin memanggil entitas spiritual, malah mendapatkan malapetaka yang mengusik hidup mereka. Dengan banyak unsur retro, film ini terasa seperti throwback yang indah dan sangat menyeramkan ke film horor di masa lalu. Mencampurkan nostalgia dengan ketakutan untuk hasil yang luar biasa, dan entitas menakutkan seperti makhluk yang mata bercahaya yang menghantui keluarga ini sepanjang film. Nomor 6, Crimson Peak. Ghosts are real. This much I know. Film yang disutradarai Guillermo del Toro mendapat pujian kritis karena suasana gotik yang penuh darah. Setelah menikah dengan seorang bangsawan misterius, gadis muda dibawa ke rumah suami barunya untuk tinggal bersama dia dan saudara perempuannya. Melihat tampilan rumahnya, udah pasti sih rumah ini angker, dan gadisnya diserang hantu yang meneteskan darah. Your name is Enola Shadi. Tell me what you want from me. Berkat desain produksi yang indah dari Del Toro, film ini memukau untuk dilihat bahkan ketika hantu sedang menyendiri. Dan penampilan luar biasa dari pemeran utama Tom Hiddleston, Jessica Chastain, dan Mia Masikowska membantu film ini berkesan dan memikat. You lied to me! I did. You poisoned me! You told me you loved me! I do. Nomor 5, Insidious. Film horor klasik ini memberi banyak sekali dasar yang menginspirasi film horor berikutnya, membawa kehidupan baru ke genrenya. It was standing there in the corner.
Semuanya dimulai dengan keluarga yang sangat harmonis pindah ke rumah baru untuk memulai babak baru dalam hidup mereka bersama. Tapi putra mereka, Dalton, mengalami koma. Orang tua Josh dan Renai mulai curiga bahwa ada sesuatu yang jauh lebih menakutkan di rumah baru mereka yang menyebabkan Dalton koma. Dengan banyaknya jump scare dan hantu bertangan cakar yang menakutkan, film hantu ini menarik perhatian penonton dan memulai seluruh franchise. Tentu saja ini bukan satu-satunya film yang ditinggalkan oleh sutradaranya James Wan pada genre ini. Nomor 4, The Babadook. If it's in a word or it's in a look, you can't get rid of the Babadook. Film horor terbaik seringkali menggunakan fantasi untuk menyerang subjek nyata, dan ini adalah contoh eksekusi yang sempurna. Setelah membaca buku cerita yang misterius, seorang ibu dan putranya terjerumus ke dalam cobaan yang mengerikan saat mereka berhadapan langsung dengan entitas menakutkan yang hanya dikenal sebagai Tuan Babadook. Meskipun film ini terlihat seperti film hantu pada umumnya, film Jennifer Kent punya lebih banyak yang ditawarkan dibanding roh dan hanya ketakutan saja. Film ini melukis gambaran yang jelas tentang perjuangan kesehatan mental yang dihadapi oleh ibu dan anak. Subteks inilah yang membantu filmnya direview dengan baik. You don't know how many times I wished it was you, not him, that died. Nomor 3, It. Setelah membuat film debutnya, Mama, di tahun 2013, sutradara Andy Muschietti membuat langkah berani menandatangani kontrak untuk menulis dan mendirect adaptasi dari novel horor Stephen King. Mengambil alih peran yang pernah diisi oleh Tim Curry yang legendaris, giliran Bill Skarsgård sebagai Pennywise the Dancing Clown menakuti penonton dari awal adegan, memastikan film tersebut mendapat tempat tinggi di jajaran film horor. Meskipun filmnya sangat bergantung pada jump scare, film ini memiliki atmosfer suram yang sangat kental, dan juga penolakan Muschietti menghindari beberapa elemen yang grafis, seperti nasib buruk Georgie Dernberg yang meninggalkan kesan menyeramkan. Nomor 2, The Conjuring. Wanna play hide and clap? Ini adalah film yang gak hanya melahirkan franchise horor, tapi juga cinematic universe. Berdasarkan kasus yang dihadapi Ed dan Lauren Warren, film horor James Wan yang ngetrend ini menakuti penonton saat dirilis pertama kali, dan masih melakukannya hingga penayangan berulang. There's something horrible happening in my house. Sekali lagi, kita fokus ke keluarga Amerika yang menetap di tempat baru mereka, hanya untuk terjun langsung ke dalam teror ketika entitas gelap mengganggu keluarga ini. Kali ini, tim suami dan istri penyelidik paranormal siap membantu keluarga tersebut mencari tahu asal-usul yang mengganggu keluarga mereka. I gotta tell you, you have a lot of spirits in here. But this is the one that I'm most worried about because it is so hateful. Memunculkan banyak sequel, spin-off, dan franchise lainnya, film Wan terus mempengaruhi film horor modern, dan mungkin franchise-nya nggak akan mati dalam waktu dekat. Sebelum kita sebut nomor 1 kami, berikut beberapa honorable mention. Reverend Marcus, I hear you don't believe in me. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu punya pilihan untuk menerima notifikasi di semua video kami. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan kamu ke bagian pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, Hereditary. Meskipun banyak drama keluarga sebagai film horor, debut eksplosif dari Ari Aster akan membuat kamu ketakutan di kursimu sendiri selama sepanjang film ini berjalan. If you could have just said, I'm sorry, or faced up to what happened, maybe then we could do something with this, but you can't take responsibility for anything! Kisah sebuah keluarga yang diguncang oleh kesedihan kematian anak perempuan mereka, menemukan keseimbangan yang cermat, mencampurkan rasa sakit dan kebencian akan kehilangan, dan juga menyajikan pertemuan supernatural yang menakutkan.
Dengan sendirinya, salah satu aspek ini akan membuat filmnya bagus. Tapi kalau digabungkan, mereka akan membuat pengalaman film yang membuat kamu bingung dan juga takut saat mendengar orang lain mengklik lidahnya. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel untuk dapatkan notifikasi semua video kami.